Oke teman-teman, jadi saya duduk dulu di sini istirahat ya, sambil menunggu pagi. Sekarang jam 4 lebih 25 menit. Sinyal di sini terpantau ada sih satu batang, tapi ya kita berada di dekat Pantai Pancur nih. Ban aman ya, baru ganti nih kemarin ban belakangnya. Ban depan juga masih oke. Terus behel oke. Nih ya teman-teman yang mempertanyakan kualitas behel MHR, sampai sekarang saya masih pakai behel ini untuk menopang top box Shot SH46 ini. Ini berat loh top boxnya ini. Oke teman-teman, melanjutkan perjalanan eksplor Alas Purwo. Kali ini kita sudah memasuki etape ketiga, di mana hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyusuri jalur-jalur yang ada di Alas Purwo, serta tempat wisata apa saja yang bisa kita kunjungi di sini. Jadi Alas Purwo ini terletak di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya berada di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, yang mana kedua kecamatan itu adalah kecamatan paling selatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jika kita membuka peta Indonesia, maka Alas Purwo terletak di ujung paling timur dari Pulau Jawa. Dikutip dari website tnalaspurwo.org, luas wilayah dari Alas Purwo mencapai 44.000 hektar dan menjadi rumah bagi ratusan jenis spesies baik itu flora maupun fauna yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, sekarang ini udah jam 5.47. Iya, monyetnya ini kalau udah pagi turun semua. Diambil. Wah. Barang-barang harus dijaga sendiri. Iya, ini rencana saya mau tanya ke posnya sana tentang informasi mengenai camping ground dari Pantai Pancur ini ya. Soalnya kalau saya lihat dari Google Map itu ada. Aduh. Kalau pagi ini kelihatan semua nih pemandangannya. Oke. Ini kita coba ke sana. Itu ke posnya dulu. Bu, monggo Bu. Nggih. Agak licin ya di sini. Banyak monyetnya kalau udah pagi nih. Kadang monyetnya itu kalau dibiarin gitu bisa ngambilin barang-barangnya kita. Kita coba tanya ini sama orang-orang ini. Pak, tanya camping ground di sini di mana Pak ya? Hah? Nggak bisa ya? Oh gitu, oke. Oh. Oh alah, iya. Ya enggak. Hah? Dari Surabaya. Ini Pantai Pancur Pak ya? Oh, kalau ke Pantai Pelengkung gitu itu harus oper mobil ya Pak ya? Oh. Itu kalau ke sana jalan tanah tak Pak? Oh. Oke. Kalau gitu makasih loh Pak ya. Pantai Pancur teman-teman. Coba kita lihat dulu ya Pantai Pancur ini seperti apa. Mau parkir di sini tapi takut barangnya diambil sama monyet. Banyak banget nih monyetnya soalnya. Tuh. Nakal-nakal nih monyetnya nih. Ternyata di sini camping groundnya sudah ditutup ya. Jadi kita nggak bisa camping lagi di sini. Menurut informasinya katanya tadi belum diperbaiki. Jadi kayaknya kita coba cari tempat lain. Coba kita ke pantai Triangulasi ya. Apa ya ditutup ya? Tadi prosoku buka kok, ini sekarang kok ditutup. Oh, bisa lewat kok. Kita lewat di sini. Nah, ini biasanya kalau motor kendaraan itu parkirnya di sini, teman-teman.
ya. Tadi kita bisa sampai ke sana, soalnya ini pintunya kebuka tadi. Pada video etapa ketiga ini sebenarnya saya itu sangat kebingungan karena tujuan saya ke Alas Purwo ini adalah untuk moto camping ke sini. Namun setelah kita mendapatkan kabar bahwa camping ground-nya sudah ditutup semenjak pandemi kemarin dan sampai sekarang masih belum ada proses renovasi, sehingga membuat saya memutar otak untuk mencari ide apa saja yang bisa dieksplor di Alas Purwo ini. Jadi rencananya saya akan mencoba untuk mengunjungi beberapa tempat wisata yang tersedia di Taman Nasional ini. Dan barangkali video ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang ingin mengajak keluarga atau teman-temannya untuk datang dan berwisata ke Taman Nasional Alas Purwo ini. Ini saya bingung teman-teman. Barusan tadi nerbangin drone dari sini ya. Sekarang ini saya mencoba mencari spot lain, karena ternyata di Pantai Pancur ini camping ground-nya udah lama tutup ya teman-teman. Ini kita coba menuju ke arah Pantai Triangulasi. Pantai Triangulasi itu ini terus ya ke arah jalan keluar sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba explore apa aja yang ada di Alas Purwo sebisa kita ya teman-teman. Masih pagi nih, sekarang jam 6:31, jadi belum banyak orang yang datang ke sini. Kemarin malam kita ngelewati pohon-pohon ini nggak malam sih, tadi pagi maksudnya, subuh ya, gelap banget. Untuk aspalnya ini mau mulus ya, bagus jalannya. Sinyal di sini agak sulit, kartu tri itu kadang ada, kadang hilang. Wih, buset, pohonnya keren ya. Ini yang melintang tadi. Wih, ada rusa teman-teman. Ada rusa liar ya. Salah satu satwa yang ada di sini. Nah, ini kenapa kok yang dinamakan serem itu, karena ini loh teman-teman. Loh, ini jalannya kecil dan vegetasinya sangat lebat, serta pohonnya yang melintang ini gede-gede. Jadi kelihatan seperti kita itu dempet banget sama pohon-pohon ini. Nah, ini dia petunjuk arahnya. Kiri ke Pantai Triangulasi, kalau ke kanan itu ke Tegal Limo. Tegal Limo itu sebuah kecamatan ya, yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini Pantai Triangulasi, kita belok kiri teman-teman. Ini jalannya masih belum ada aspalnya ya. Setahu saya pada saat saya ke Alas Purwo beberapa waktu yang lalu, itu jalannya juga masih belum diaspal ya. Jadi masih tetap sama ini. Kalau masih pagi gini masih sepi ya. Ingat-ingat waktu saya explore Trawas pada saat pagi ya. Ini batas kendaraan masuk. Oh, jadi di sini maksimal kendaraan boleh masuk ya. Coba kita explore aja lebih dalam. Kita explore lebih dalam teman-teman. Oh, pada saat itu kalau nggak salah di sini ada warung-warung tuh. Oh iya, masih bisa kok. Oh, ini ada kendaraan yang masuk juga. Ada motor. Nah, sampai di sini nih. Harusnya di sini bisa ya kita dirikan tenda itu. Pantai Triangulasi seperti ini teman-teman. Ini ada toilet umum juga sih. Itu kalau kita ke sana kayaknya nggak bisa ya. Oh, bisa sih, coba sih. Kita lihat-lihat ada apa aja di situ. Wow. Kayaknya di sana nggak ada apa-apa sih. Jadi kita putar balik aja. Wih, bunganya cantik-cantik cuy.
Ini habis hujan ini, jadi enak, tanahnya agak keras. Jadi motor itu bisa dapat grip. Kita putar balik aja teman-teman. Mantap ya. Ternyata di sini sudah ada orang. Nggak tahu siapa yang duduk di situ. Sendirian lagi dia, mbak-mbak. Nih ya, pantai triangulasi. Untuk sementara saat ini tiket masuknya gratis. Saya masih belum keluar uang sama sekali. Oke, coba kita parkir di sini. Jadi di sini ada peringatan kalau di sini nggak boleh berenang ya, karena ombaknya yang tinggi. Nih. Di sini dipakai untuk daerah latihan marinir Alas Purwo. Ada saya. Sekarang jam 8 pas. Dan ya seperti inilah view dari pantai triangulasi ya. Sudah pernah saya kesini. Masih di dalam kompleks dari Alas Purwo. Jadi ini kita akan menuju ke Padang Savana Sadengan. Nggak ada sinyal. Kalau lewat jalan makadam gini, ban harus siap ya. Kalau nggak siap, wah susah. Mana ya? Nih saya masih bingung, saudara-saudara, mencari arah-arahan ke Padang Savana Sadengan. Ini ada belokan lagi, ada jalan makadam. Coba kita baca ya. Oh ya, ini Padang Savana Sadengan, ada bantengnya ini kayaknya. Perlintasan satwa. Oke, kita coba ya teman-teman. Seru cuy. Wah, ini asik. Ini jalannya makadam cuy, dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat lebat. Ini pohonnya campur-campur ya teman-teman. Ada pohon jati, ada pohon apa ini saya nggak tahu juga. Besar-besar pohonnya. Ini kita coba ikuti sampai kemana ini ujungnya. Oh, itu ada pelang lagi. Kayaknya dekat kok dari sini ya, sepertinya. Ada pelang, kendaraan dilarang masuk, jalur pengamatan burung. Jadi biasa orang-orang ke sana buat foto ya, foto-foto burung-burung cantik. Karena di Alas Purwo ini masih banyak banget terdapat satwa endemik teman-teman. Karena memang masih sangat asri sekali ya. Wow, ini kita kayak ngelewatin kayak petualangan di luar negeri gitu. Ini udah jam 8 lebih 10 tapi belum ada orang yang kesini. Jalanannya asik ya, banyak batu-batu, jalanan makadam.
Nah, kalau di padang savana Sadengan nanti ini katanya ada bantengnya. Kita bisa lihat banteng. Ini usianya berapa tahun ini pohon palem. Ini daun talas ini ya. Kayaknya daun talas ini. Gede banget. Iya nih daun talas nih teman-teman. Nah, di sini kita ngelihat ada tempat parkir. Oh, sampai di sini aja kah sepeda motor? Oh, itu loh padang savananya. Oke, jadi kita parkir dulu ya, teman-teman. Oke, jadi sekarang ini kita sudah nyampe di padang savana Sadengan ya. Tapi sayangnya motor harus parkir di situ tuh. Dan ini sepertinya sudah ada beberapa orang yang kesini. Kita coba lihat ya teman-teman. Ada apa aja di padang savana Sadengan ini. Ini yang jelas ada pos yang jaga nih pasti. Luas banget teman-teman. Luas cuy. Oke, ini ya teman-teman. Padang savana Sadengan. Dilarang menerbangkan pesawat drone. Waduh, nggak bisa pakai drone. Ya, jadi padang savana Sadengan adalah padang rumput buatan yang berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo dan merupakan salah satu tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Jika menurut artikel yang saya baca, padang savana Sadengan ini berfungsi sebagai tempat penggembalaan atau biasa dikenal sebagai istilah feeding ground bagi mamalia besar seperti banteng, kijang, rusa, babi hutan, dan berbagai jenis burung seperti merak hijau maupun jalak putih. Menurut sejarahnya, padang savana Sadengan ini dibangun oleh manusia pada tahun 1978 dengan luas sekitar 84 hektar. Luas ini. By the way, di mana ya satwanya? Oh, itu tuh di ujung, tapi nggak kelihatan kalau pakai kamera pocket ini. Sayang sih dipagerin ya. Kayaknya kita dibatasi cuman sampai di sini. Jadi ya view-nya ya cuman kita ngelihat padang savana ini doang sih. Wah, ini kita pindah. Nggak tahu mau kemana ini. Bingung juga ini. Oke, untung di depan ketemu jalan aspal lagi ya. Akhirnya, tapi ini saya masih belum tahu mau kemana teman-teman. Kalau tadi di padang savana Sadengan tidak ada apa-apa, ya cuman begitu doang sih. Nggak bisa nerbangin drone juga. Sekarang kita coba explore yang ke arah keluarnya ya. Mungkin di situ ada sesuatu yang lebih bagus. Ya, kita cari tahu. Berarti kita sudah ke pantai Pancur, ke Triangulasi, terus kemudian ke mana? Ke padang savana Sadengan. Itu tadi saya sempat lihat burung merak tuh di Sadengan. Keren sih. Nah, ini pura ini kayaknya. Oh, jadi orang-orang yang mau semedi itu mesti kesini dulu. Coba kita mampir ya teman-teman. Ini pura apa nih? Oh, ini loh, Pura Luhur Giri Salaka ya. Kecamatannya masuk di daerah Tegal Ndelimo, Kabupaten Banyuwangi. Ini kayak gini teman-teman. Biasanya orang-orang kesini biar dapat petunjuk. Katanya sih begono. Oke, kita lanjut. Ini kemana ini? Sama kok ya tembusnya. Jalan aspal juga. Tapi bisa dibayangin sih, di tengah-tengah hutan gini kalau misalkan jalanannya full makadam atau tanah gitu, wah, bakal sangat kesulitan ya untuk nyari jalan keluarnya. Ini ada mobil yang datang. Kalau udah jam segini udah mulai banyak tuh orang-orang
yang pada datang. Ini nggak tahu nih, kita coba explore kemana lagi nih. Ngalir saja sambil cari sinyal ya, karena ini sinyalnya hilang. Ada monyet. Ini kalau di depan ini kayaknya pos yang kita lewatin tadi deh. Berarti ya cuman itu doang ya kalau yang ada di sini. Ada Pantai Plengkung itu yang belum sempat saya kunjungi, tapi males saya kesononya. Ini loket tiketnya ya. Jadi kalau mau masuk ke Alas Purwo itu harus bayar dulu di sini. Nggak tahu ada makanan apa ya di sini. Coba kita mampir karena saya masih belum makan, teman-teman. Oke, kita mampir makan dulu ya sebelum kita explore di tempat yang kita tidak tahu. Tapi enggak, ini kan penak toh, enggak rekoso nemen toh. Jadi kalau kita misalnya mau ke Pantai Plengkung, terus booking penginapan di sana, terus tunjukin bookingnya. Ya nanti kan saya misalnya sampean 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelum itu kan sampean booking. Oke. Konfirmasi sana. Oke Pak, masih tanggal berapa? Biasanya tanggal 28 saya masuk lah. Nanti kan sana mungkin malam atau tanggal 28 pagi dia share di grup. Oh. Ada tamu misalnya Jawa-Jawa. Oke. Jadi janjian udah tahu ya. Ini masuk ada portal kan? Betul. Tanya, oh nomor mobilnya Sama. motornya sama. Oke, Langsung. Oh, bisa berarti. bisa. Oke. Sekalian sama kendaraannya bisa Bisa langsung. masuk. Ke sana ngabari di grup nanti. Betul, Di Panjang kan semua ada masuk grup Oke. tuh. Kemudian kalau nggak artinya tamu cuma main-main, ya ini harus pakai. Oke. Itu 250 itu PP. PP. Oh, naik mobilnya itu ya. Di satu mobil maksimal orang 7 itu. Maksimal orang 7. Maksimal orang 7. Kalau apa namanya, Pak? Camping ground di sini nggak ada ya, Pak, sudah ya? Kalau dulu Tempat, ada sebelum Covid di Pancur, itu. ah. Cuma semenjak Covid memang itu pembersihan artinya tidak boleh bermalam gitu. di kawasan. Kalau di triangulasi gitu juga nggak bisa ya, Pak ya? Kalau triangulasi sih bisa, itu ada penginapan juga ya. Oh, di Ya, misalnya triangulasi. zaman situ cocok, lihat cocok, langsung Bawa tenda sih sebenarnya, jadi kalau bawa tenda nggak boleh. nggak boleh ya. Nggak Oke. boleh. Jadi memang nggak bisa berarti ya. Nah, memang nggak boleh. Ini pantai itu. Ngagelan ya, Pak? ya? Ngagelan. Pantai Nanti ada Ngagelan. petunjuknya yang arah kiri, ketigaan Ngagelan, sama tinggal masuk. Oke. Sono nanti kita. Sebelahnya tuh kan kayak yang ini kan jalan. Oh ya, oke. Kalau nggak hujan truk bisa masuk sebenarnya. Cuma kan banyak ini Banyak pohon-pohon tumbang. Khawatirnya nanti kalau ada kendala menghalang di jalan, wah ini kan putar baliknya ya susah. Kalau motor nggak masalah sih, Oke. bisa sewaktu lihat. Siap. Oke, mantap informasinya. Oke. Ini nanti mungkin destinasi wisata terakhir yang kita tuju, teman-teman. Oke, mampir dulu. Sana juga 24 jam juga petugas nanti, Mas. Minta tolong saya ingin lihat penyu, barangkali masih ada. Bisa ya Nanti itu ya? kan, ya, lah yang penting lapor dulu ke petugas. Oke. Oh ya, nanti biar dibukakan gitu. Itu kira-kira bayar lagi nggak, Pak, kalau kita lihat penyu gitu? Ya gini, kalau ya lihat biasanya sukarela ya. Sukarela sampai kasih Oke. berapa seikhlasnya. Oke, teman-teman, jadi ini saya mampir di warungnya ini ya. Persis di dekat dari loket pintu masuk sebelum kita keluar dari Alas Purwo. Tapi tadi kata bapaknya ada jalan yang bisa ngarah ke Pantai Ngagelan. Penasaran sih, tapi ini mendung nih langitnya. Mau hujan. Nih mengnya lucu nih. Ngalem banget. Lumayan sih, di warung ini juga ada colokan listrik, jadi bisa ngecas semua gadget. Lumayan, kita istirahat dulu sambil mikir enaknya habis dari Pantai Ngagelan nanti mau kemana ya. Soalnya mumpung saya masih di kawasan dari Alas Purwo. Mie goreng double, kopi hitam, sama air putih. Nih lagi ngecas semua nih, loading ya, antri.
makan dulu teman-teman. Berkat informasi dari Bapak Wandi dan Ibu yang super informatif sekali, saya menjadi bersemangat lagi untuk eksplor Alas Purwo ini. Sebentar lagi kita akan menuju ke Pantai Ngagelan, di mana pantai ini merupakan pantai yang baru pertama kali saya kunjungi. Dan sepertinya rute yang bakal kita lewati untuk menuju ke pantai ini juga bakal lebih seru karena kita akan melewati jalur makadam dengan jalur tanah yang cukup panjang. Udah nongkrong di warungnya Pak Wandi. Pak, makasih Pak ya. Bu, makasih. Mari, Sekarang ini jam 10.43 teman-teman. Kita banyak banget yang mau masuk. Nah, ini kita masuk jalur ini nih. Oh, akses jalan ditutup sementara. Oh, ditutup Pak. Boleh ya? Oke, kita boleh masuk ternyata. Oke teman-teman, kita menyusuri jalur ke arah Pantai Ngagelan ya. Moga-moga aman. Ini jalannya jalan makadam teman-teman. Asik. Tadi lumayan sih. Saya berhenti cukup lama tuh di warungnya Pak Wandi tadi, sama tanya-tanya informasi tentang situasi dan keadaan di sini. Gokil, Pak Wandi dan ibunya baik sekali. Kita menuju ke Pantai Ngagelan, dan menurut Pak Wandi untuk jalan makadam ini sekitar 1 kilo. Nanti sisanya baru jalan tanah. Tadi sempat hujan tuh, gerimis doang, tapi udah berhenti sekarang. Moga-moga nanti nggak hujan lagi. Tanahnya agak sedikit keras, enak jadi buat motor, bisa dapat grip. Asik cuy. Gini kalau explore tengah malam gimana ya? Kayaknya seru sih. Nanti habis dari Pantai Ngagelan, kemungkinan besar saya kembali lagi ke Pantai Triangulasi buat nyoba tanya info penginapan yang ada di situ. Kalau bisa nginep kan lumayan ya, jadi kita bisa lebih bebas tuh explore Alas Purwonya. Untuk jaraknya kurang lebih sekitar 6 km ya, kalau yang saya tanya sama Pak Wandi tadi. Tuh 6 kilo dari sini ya cukup jauh. Untuk kondisi jalannya juga enak ya, nggak terlalu banyak nih batunya, jadi motor bisa agak kencengan di sini. Ngikutin trek bekas roda ini. Ini saya kecepatan rata-rata di sini sekitar 30 km per jam. Lumayan. Kalau tadi di jalan makadam itu kan nggak bisa, minimal 18, 20 gitu. Kalau ini bisa lebih kenceng. Nggak tahu nanti kalau di depan itu. Ini alasan saya ganti ban dulu sebelum ke Alas Purwo ya, karena jaga nih biar bisa off-road seperti ini. Kalau pakai ban yang lama itu aduh, saya ketar-ketir. Kemarin aja waktu kita pergi dari Surabaya ke mana, Situbondo itu aja udah gembos itu. Tapi untung masih bisa dipakai. Kalau dipaksa dipakai buat lewat jalan gini ya udah pasti nggak kuat. Bakalan susah banget pasti. Karena di sini nggak ada toko ban yang buka. Ini BBM juga masih aman, full. Tanahnya keras, aman untuk dilewatin. Tapi buat motor aja ya, Matic bisa sih ke sini, nggak ada masalah. Nah ini yang jadi pertanyaan ini, harga dari penginapan di Triangulasi itu kena berapa ya? Kalau mahal sih ya kadang-kadang saya juga pikir-pikir teman-teman. Gerimis kayak ini. Waduh. Gerimis cuy. Tapi masih gerimis ringan lah ya. Ya kalau gerimis nanti kita tinggal pakai jas hujan gitu aja, kok repot. Tinggal berhenti gitu di tengah-tengah hutan.
Jadi di Alas Purwo itu untuk destinasi wisatanya setahu saya ada 4 ya. Maksudnya untuk destinasi wisata yang bisa kita capai pakai kendaraan pribadi. Jadi salah satunya yang paling gampang buat diakses itu adalah Pantai Pancur itu ya. Paling gampang diakses karena itu cuma ngikutin jalan aspalnya. Terus kemudian ada Pantai Triangulasi, itu jalannya sebelum menuju ke arah Pantai Pancur. Dan yang ketiga tadi ada Padang Savana ya, Sadengan, itu ngelewati Jalan Makadam. Dan yang terakhir yang ini yang paling jauh juga sih menurut saya. Ini belok mana nih? Ngagelan. Oh ini belok kiri kita. Oke. Kalau lurus tuh nggak tahu kemana itu. Tapi untuk kondisi jalannya Pantai Ngagelan ini cukup bersahabat ya teman-teman. Meskipun jauh tapi dia cukup bersahabat karena kondisi tanahnya keras sehingga motor itu ya bisa lebih kenceng ya, sekitar 30 km per jam masih bisa. Tapi kalau yang paling sulit itu ada di Padang Savana Sadengan, itu karena full jalannya makadam semua. Nah ini nih Pantai Ngagelan. Akhirnya kita sampai juga nih di sini. Di sini ada gazebo teman-teman. Wah asik ya. Kita berhenti. Mau jatuh cuy. Pantainya pasirnya licin. Astaga. Harusnya nggak lewat sini ya, tapi sini nih. Oke, kita matikan dulu TCS-nya. NMAX ini cukup gampang ya matiin TCS-nya. Oke. Iya. Nah, harusnya kita lewat sini nih. Tapi kita puterin balik dulu aja deh biar gampang. Di sini lebih sepi ya, karena mungkin aksesnya yang cukup jauh dan nggak banyak orang yang tahu. Jadinya lebih sepi. Nah, ini dia. Sampai juga kita di Pantai Ngagelan. Seperti inilah teman-teman keindahan dari Pantai Ngagelan. Apabila kita ingin mengunjungi Alas Purwo, kita pasti melewati pos loket penjualan tiketnya. Nah, dari situ kita bisa langsung belok ke kanan, lalu ambil jalur tanahnya, mungkin kurang lebih sekitar 6 km lah. Maka kita akan sampai di lokasi Pantai Ngagelan ini. Selain indah, Pantai Ngagelan ini juga menjadi tempat penangkaran bagi telur dan bayi penyu, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan lain yaitu tuki. Jadi di sini terdapat 4 jenis spesies penyu yang kita kenal, yaitu penyu hijau, penyu abu-abu, penyu sisik, dan penyu belimbing. Ini tadi saya barusan lihat tuki ya, atau anak penyu yang ditaruh di sini nih, di penangkarannya. Mantap sih ini Pantai Ngagelan. Enak ya duduk-duduk di sini sambil nikmati pemandangan laut. Mantap. Nah, bentar lagi saya akan lanjut lagi teman-teman ke Pantai Triangulasi. Tapi kali ini kita akan lewat jalur laut ya, jalur pantai ini. Sekarang ini jam 12.05, masih bisa ya. Jadi kita akan menyusuri garis pantai ke arah kiri sampai ketemu Pantai Triangulasi. Yuk kita lanjut. Pak, makasih Pak ya. Kita akan coba lewat jalur pantai teman-teman. Sepertinya asik. Oke. Ya. Wah, ini ya pasir-pasir pantai. Emang agak berat sih, tapi bisa lah ya. Kita ngikutin jalur yang udah dibuat
oleh orang-orang ini. Oh, seru cuy. Mantap. Huhui. Licin. Kalau di medan pasir gini agak gimana gitu ya. Wih, enak teman-teman. Keras pasirnya. Itu ada motor juga tuh. Wah, bisa nih foto bentar di sini. Bolehlah kita pakai buat foto. Wah, keren ya. Ada orang-orang yang lewat sini juga, Pak. Asik ya. Habis foto-foto di sini, puas. Kita lanjut lagi teman-teman, menyusuri garis pantai ini, menuju ke pantai Triangulasi. Asik cuy. Tapi kalau lewat sini nggak boleh terlalu malam ya, karena takutnya airnya pasang nih. Jadi harus siang-siang seperti ini. Ada jalak cuy. Hati-hati. Aduh. Ini baru pertama kali cuy saya lewat jalur pantai loh ini. Gokil. Gokil, keren. Ini orang-orang pada ngapain ya? Gali-gali tanah. Kayaknya mereka nyari kerang deh. Pak, mari Pak. Para pencari kerang teman-teman. Ini licin ya. Mulai kita melewati bawah pancing teman-teman. Asiknya mancing di laut. Mepet aja deh. Aduh. Berat ini. Ya. Mepet. Oke. Beratnya. Mana ini pantai Triangulasi ya? Kok kita masih belum sampai nih? Apakah jauh ya jaraknya dari sini? Kalau orang-orang sini udah biasa ya mereka lewat di sini. Mereka nggak kesulitan soalnya. Kalau saya yang pemula begini, apalagi dari kota kan, pasti agak grogi juga ya kalau nggak ketemu jalan pulangnya nih. Soalnya saya juga khawatir takut air lautnya pasang teman-teman. Kalau pasang, wah kita nggak bisa lewat sini lagi nih. Bahkan mungkin kita juga tidak bisa pulang. Oke. Oke, ini gerimis ternyata ya. Gerimis cuy. Sekarang jam 12:51. Masih berada di garis pantai yang sama ya. Ini saya juga kurang tahu nih berapa lama lagi kita bakal sampai di
pantai triangulasinya. Ini nih kayaknya ada orang apa namanya pakai baju ini. Jadi kita kesini aja teman-teman. Oke. Sambil didorong berat saudara-saudara, sambil dituntun sepedanya. Wah berat ini, asli mancep sepedaku. Bahkan ini tak lepas pun dia berdiri loh. Emang berat ya. Oke, kita ke sana dulu teman-teman. Taruh helmnya, kemudian kita dorong motornya ya. Soalnya kalau pakai tobok itu berat banget. Ini kita sudah sampai di pantai triangulasi teman-teman. Ini toboknya berhasil saya lepas. Itu motornya masih terjebak. Jadi kita harus segera mengeluarkan motornya. Oke. Yuk. Coba lagi. Matikan TCS-nya, lupa ya. Kita tarik mundur aja deh. Nah, keluar juga akhirnya. Kita masuk dari situ aja ya. Kayaknya lebih ringan. Oke. Pak. Pada saat saya kesulitan dalam mengeluarkan motor ini, selalu ada saja orang baik yang mau membantu mengeluarkan motor ini, sehingga akhirnya berhasil keluar dari jebakan pasir pantai yang berat. Makasih banyak loh Pak. Ditolongin sama orang tadi teman-teman. Cuk, capeknya cuk. Wih, jatuh juga ini. Wah, lihat nih ya, gila, kotor banget. Oke, akhirnya berhasil keluar juga kamu. Bentar, ambil nafas dulu. Benar-benar menguras tenaga, tapi kotor semua ya. Ya setidaknya kita sudah pengalaman lah ya, terjebak di mana jalur masuk ke pantai triangulasi. Capek ini ngos-ngosan saya. Oke, minum dulu. Wah, lupa ya, helmku kurang tak lepas ya. Lihat apa kata ngombe. Gimana cara minumnya kalau helmnya nggak dilepas? Bersihkan nih. Habis kejebak tadi ya. Kotornya sampai ke velg, sampai kena remnya juga tuh. Nempel soalnya motornya tadi tuh. Jadi nggak dijagang pun sudah nempel di dalam pasirnya tuh. Oke, sekarang jam 13:31 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita coba tanya-tanya informasi tentang penginapan yang ada di sini ya. Dan sekalian kita tanya harganya berapa untuk per malamnya. Kalau cocok nanti saya bakal bermalam di sini, tapi kalau nggak cocok ya nanti kita coba cari cara lain nih. Oh iya, ini dikunci ya, jadi nggak bisa masuk lewat sini teman-teman kita. Wow. Oke, ini pintunya dikunci sepertinya, dan kita harus buka. Wah, nggak bisa nih. Kayaknya lewat sini bisa, tapi coba kita lihat sini ya. Balik-balik pintunya dikunci. Moga-moga bisa nih. Oke. Oke cuy, bisa.
Oh, ini ada penginapannya ya. Coba kita tanya-tanya nih. Ternyata di sini penginapannya. Oke, kita coba masuk nih. Ini kayaknya kamarnya bagus nih, tapi ya harganya nggak tahu nih berapa ya. Oh, di sono untuk resepsionisnya. Pak, tanya ada kamar kosong? Oh, berapa ya per malam? Kita ada start dari harga 250 sampai 450. Oh, gitu. Buat sendiri aja sih. Untuk Dua. yang 250 Heeh. sampai 300 itu kamar mandinya di luar. Oke, 250 Pak ya. Tapi itu check out bisa sembarang kan ya Pak? Kalau check out itu kita check in check out kan maksimal jam untuk check outnya Ha-ha. 12 siang. Ha-ha. Jam 1. Oh, Memang tetap ya. dari mana ya? Dari Surabaya. Memang check outnya jam berapa Pak? Setengah 4 pagi besok. Coba saya tanyakan dulu. Iya, oke. Untuk yang standar ya? Standar aja. Saya sendirian kok ini. Ya kemungkinan nggak bisa Pak. Iya, iya. Gih. Makasih banyak. Tadi habis dari itu siapa? Pantai Ngagelan itu lewat ya. Tapi ini baru ya kayaknya ditutup ini ya. Tahun kemarin ya. Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Di sana kan kalau ada tamu itu gelar tikar. Oh, Ada mobil. masuk gitu. Ya, dalam waktu masuk kan beribu itu. Iya sih. Iya sih ganggu sih itu ya. Kadang mereka nggak pulang-pulang gitu ya. Oh, gih. Sekalian nanti mau coba lihat kamarnya gih. Parkir sini nggak apa-apa ya Kak? Oke. Oh iya, sementara tak taruh sini dulu nggak apa-apa gih. Misi ya Kak? Gih. Setelah perjalanan panjang dalam explore Alas Purwo ini, akhirnya saya menginap di penginapan utama di Alas Purwo ini, teman-teman. Dengan harga Rp200.000. Saya dapat potongan ini karena saya check outnya besok pagi sekitar jam 4:30 pagi. Aslinya harga kamar ini Rp250.000, tapi saya kena potongan Rp50.000. Ya, hitung-hitung lumayan lah ya, biar bisa sedikit menghemat biaya dari pengeluaran. Oke teman-teman, jadi ini saya pengen lihat kamarnya nih, kurang lebih seperti apa situasi dari kamar yang disediakan oleh penginapan yang ada di tengah-tengah Alas Purwo ini. Oke teman-teman, jadi ini ya kamarnya habis dipel ini. Harga 200.000. Penginapan ini nih namanya Utama di Alas Purwo Beach ya. Jadi lokasinya persis di tengah-tengah dari Alas Purwo, tepatnya di Pantai Triangulasi. Untuk kamarnya seperti ini ya teman-teman. Kita sekalian room tour ini ceritanya. Ini kamarnya cukup besar, single bed ya, nyaman ini. Terus ini ada meja. Terus di sini kita dapat balkon. Oh, ada balkonnya cuy. Jadi kita bisa apa namanya? Ngeliatin pemandangan di sini. Ada puntung rokok juga, berarti di sini bisa buat teman-teman yang alisap. Cocok. Ini kipas angin ya. Untuk colokan listriknya ada di sini, sama ada di sini nih. Di sini ada colokan listrik juga. Ini ada cermin. Oke sih, colokan listriknya banyak. Terus di sini ada lemari teman-teman buat naruh pakaian. Dapat meja juga sama kursi. Ini ada tong sampahnya, sama dapat tisu. Untuk pintu masuknya buset gede banget nih. Saya dapat di kamar banteng nomor 1. Asik sih ini. Ini di luar ada jemurannya. Ada kursi-kursi juga nih buat duduk-duduk nyantai. Ini ada poster Banteng Purwo. Wah, ini saya mau naruh barang-barang dulu. Ini dapat handuk juga by the way. Tuh, handuknya dapat satu. Oh, satu aja. Ini kayaknya selimut. Kita coba turun buat lihat-lihat nih seperti apa kamar mandinya, dan katanya di sini ada restorannya. Nih, kamar mandi dan shower.
alas kaki harus dilepas. Oke, berarti kalau kita mau mandi, alas kakinya taruh sini dulu. Oh, ini ya, lumayan sih ini, agak luas. Toiletnya mirip kayak yang di pom bensin. Tapi ini overall oke sih. Ini ada wastafelnya juga. Airnya oke, nggak terlalu kenceng-kenceng amat sih. Untuk air kerannya coba. Oh, air kerannya kenceng, mantap nih. Kalau di luar itu kayaknya buat parkir yang di luar ya. Restorannya kayaknya di luar juga nih. Kita coba lihat ya. Keren juga ya. Wih, ada minuman-minuman cuy. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari Explore Alas Purwo ini. Karena sebentar lagi di etapa selanjutnya saya akan explore Alas Purwo saat tengah malam. Dan untuk penginapan utama di Alas Purwo ini bisa menjadi salah satu alternatif apabila teman-teman main-main ke Taman Nasional Alas Purwo. Ini saya sendirian ya, jadi nggak ada temennya sama sekali. Tuh, kalau kita lihat ke belakang nggak ada temennya ya, cukup besar ya. Lihat ini, batangnya aja segede gaban cuy. Masuk kemana nih? Ini dia, ini ada pohon nih. Gede-gede pohonnya. Nggak tahu ada orang semedi apa enggak ya di situ. Ini kalau saya matikan ini pasti gelap banget. Coba ya. 1, 2, 3.